Baik, Bapak Ibu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya nih. Kalau keluarga besar ISQ pasti sudah akrab dengan sapaan khas nih ya. Nah, meskipun suaranya nggak kedengar juga nggak apa-apa, tapi saya minta Bapak Ibu di tempatnya masing-masing gelorakan semangatnya dengan senyum simetrisnya di pagi hari ini ya, dan dengan ucapan pagi. Alhamdulillah ya, kita berjumpa pagi hari ini Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian dalam kebersamaan kita Ask Me About Your Talent DNA. Tidak ada kata lain selain rasa syukur ya, kebahagiaan bisa kita berjumpa lagi di kesempatan pagi hari ini. Ada beberapa yang terima kasih ini semangatnya konsisten setiap pagi demi pagi berjumpa dalam forum ini. Bisa jadi di antara Bapak Ibu juga ada yang baru bergabung dalam perjumpaan kita di pagi hari ini gitu ya, atau baru bergabung dalam kesempatan hari ini dalam Ask Me About Your Talent DNA. Izinkan saya, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat sekalian, kembali menjelaskan tentang program kita atau kebersamaan kita, webinar kita di pagi hari ini, gitu ya. Jadi kita berikan tajuk ataupun program di setiap pagi kita lalui, yaitu Ask Me About Your Talent DNA. Ya, jadi Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan juga mendiskusikan bagaimana sih talent DNA itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai seorang individu, dalam keluarga, atau juga dalam korporasi ya, dalam perusahaan atau dalam syarikat gitu ya. Nah, Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find our light inside. Wah, menemukan nih ya cahayanya seperti apa ya. Jadi kita akan bahas lebih lanjut tentang talent DNA. Jadi kita kepengen tahu juga nih Bapak Ibu ya, karena beberapa mungkin bisa jadi ada yang baru bergabung di sini, ada yang sudah setiap paginya. Tapi kita kepengen dapat dulu informasinya di sini Bapak Ibu, siapa yang sudah dapatkan hasil asesmen daripada talent DNA. Ya, jadi bagi yang sudah dapatkan hasil talent DNA-nya, yang sudah dapatkan full report-nya, tolong ketik di kolom chat 45. Jadi ada 45 hasil talent DNA ya. Nah, yang baru top 10-nya, nah, ketik juga 10 supaya kita bisa tahu nih ya. Yang belum gitu ya. Nah, yang belum tahu apa sih talent DNA karena baru hadir mungkin pagi hari ini, atau juga eh, pengen tahu talent DNA dan belum punya hasil assessment-nya, tolong ketik satu. Nah, jadi yang sudah punya full report 45, yang baru punya top 10 ketik 10, yang baru hadir hari ini atau belum lakukan assessment dan belum dapat hasilnya tentunya ketik satu. Wah, di sini sudah banyak yang 45 ya. Baik 45, ada yang juga 10 top 10 ya. Terima kasih. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain ya? Nah, oke. Jadi sebagian besar sudah dapat full report, ada yang 10 juga ya, atau bisa jadi di antara Bapak Ibu juga. Oh, ada yang satu juga ya. Jadi belum dapat atau belum melakukan asesmennya dan juga belum dapat hasilnya ya. Oke, tidak mengapa ya. Nah, Bapak Ibu ya, jadi kita akan sama-sama nih setiap pagi ya, kita akan bersama di sini untuk mengetahui tentang talent DNA ya. Jadi bagi yang sudah dapat hasilnya, kita sedang mencoba untuk melakukan sebuah proses untuk kita bisa sama-sama tahu bagaimana cara membacanya ya, dan kemudian juga bisa kita gunakan pada akhirnya dalam kebersamaan kita sehari-harinya gitu ya. Dan sebagaimana biasa setiap pagi Bapak Ibu ya, saya Kostiko sebagai MC gitu ya. Saya akan membawakan diskusi di pagi hari ini, dan sebagaimana biasa setiap pagi kita akan hadirkan juga para DNA talentis ya, yang akan menjelaskan tentang masing-masing apa saja sih yang dimaksud dengan talenta-talenta dalam talent DNA ini ya, melalui bintang tamu yang dihadirkan ya, bintang tamu yang dihadirkan. Nah, kesempatan pagi hari ini sudah hadir bersama dengan kita seorang DNA talentis ya, seorang DNA talentis, yaitu ada di sini Coach Pamela. Wah, saya mau menyapa dulu nih. Assalamualaikum ya Coach Pamela. Kebiasa kita nyebutnya panggilan nih Mbak Pem atau Coach Pem ya, atau Miss Pem. Assalamualaikum Mbak Pem. Waalaikumsalam, Mas Tiko. Apa kabar pagi hari ini Mbak Pem?
Baik, Alhamdulillah Assalamualaikum ya. Bapak Ibu yang hadir di Zoom. Alhamdulillah ya. Wah, luar biasa kita bisa berjumpa lagi. Jadi beliau ini seorang DNA talentist ya dan juga sebagai co-founder juga ya daripada Talent DNA ini ya dan juga eh, akan memberikan inspirasi-inspirasi pada kita tentang bagaimana membaca Talent DNA itu ya melalui ya para bintang tamu. Mbak Pem ya, karena beberapa tadi ada juga yang pagi hari ini baru hadir ya. Nah, pengen tahu juga talent DNA ya. Nah, kita boleh berikan dulu nih ya pengetahuan awalnya bagi yang baru hadir nih, Mbak Pem ya. Boleh sampaikan kepada kita dulu nih Mbak Pem ya, Mas Pem. Talent DNA itu apa sih sebenarnya? Nah, boleh kita dengar dulu nih kira-kira. Mhm. Boleh, jadi talent DNA itu adalah metode yang kami lakukan untuk mengidentifikasi kecenderungan pola perilaku yang alami dan spontan dari seseorang, termasuk memprediksi apa yang kita rasakan, pikirkan, dan juga lakukan sehingga itu mempengaruhi cara kita merespon situasi dan mengambil keputusan. Seperti itu, Kak Tiko. Oke, baik, baik ya. Jadi ini ya KLDA itu ya dan di sini banyak juga hadir alumni ISQ Mas Pem ya. Nah, jadi sebagai DNA Talentis nih pastinya tahu betul ya seperti apa perjalanannya atau gimana sih prosesnya atau latar belakangnya talent DNA ini dirumuskan itu seperti apa Mas Pem? Jadi talent DNA ini sudah dirumuskan lama sekali dari 23 tahun yang lalu oleh Dr. Ari Ginanjar, Katiko. Jadi mohon maaf saya di sini hanya menyampaikan, tapi perumusan awal sekali itu di tahun 2000, di tahun 2000 dengan Dr. Ari Ginanjar, di mana pada saat itu Pak Ari menuliskan di dalam buku beliau namanya ISQ Jilid 1 dan di situ beliau menjelaskan barometer suara hati sebagai metode untuk menemukan fitrah dalam diri setiap manusia. So it was very amazing dan pada saat itu konsep itu dibawa juga dan dikembangkan di buku ISQ Jilid 2 oleh Dr. Ari Ginanjar, biasanya juga disebut ESQ Power di tahun 2003. Nah, dari awal pencetusannya Dr. Ari Ginanjar di tahun 2000 sampai berangsur di sampai 23 tahun setelahnya, di tahun ini beliau melakukan banyak pengamatan, observasi, dan juga penelitian di mana konsep suara hati yang ada di pola perilaku sehari-hari manusia itu akhirnya berevolusi dan diformulasikan secara ilmiah ke dalam bentuk namanya assessment talent DNA, di mana assessment ini berusaha untuk mendekode human algoritma, mendekode algoritma dari human technology ke dalam 45 talenta sehingga bisa membantu setiap orang menemukan kekuatan unik di dalam dirinya. Seperti itu, Kak Tiko. Jadi Uh, it has been a very long process of research and ya. learning oleh Dr. Ari Ginanjar sejak 23 tahun yang lalu. 23 tahun yang lalu. Dan Alhamdulillah hari ini juga sudah hadir bersama kita di webinar ini ya, Dr. Ari Ginanjar Agustia. Terima kasih Pak Ari ya, ini menyapa kita dengan sapaan pagi di kampus nih. Pagi Pak Ari ya. Terima kasih banyak supportnya ya, dan dukungan ataupun juga doanya bagi kita semua. Terima kasih Pak Ari ya. Ya, izin melanjutkan ya. Nah, jadi ternyata sudah 23 tahun yang lalu dikonsepkan oleh Dr. Ari ya, tentang kesalahan DNA ini. Kira-kira manfaatnya memang apa saja nih? Mas Pem ya, boleh kita ketahui kalau kita mengetahui talent DNA ini. Dan memang dari awal pencetusannya Dr. Ari Ginanjar pun ingin menciptakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi seluruh umat gitu ya, termasuk individu dalam keluarganya maupun di organisasinya. Jadi kalau bagi individu, harapannya talent DNA ini bisa memberi self awareness atau kesadaran diri mengenai apa sih yang menjadi kekuatan dan keunikan diri orang tersebut. Hmm. Selain itu juga bisa menjadi referensi dalam menentukan mungkin bidang studi atau karir bagi anak-anak remaja yang sedang bingung. Dengan demikian, maka setiap orang bisa lebih bahagia dan juga sukses. Kalau di keluarga, talent DNA juga kami lihat sangat bisa membantu untuk memahami pasangan kita, orang tua, anak, kakak adik, sehingga hubungannya pun harmonis dan minim konfliknya.
Selain itu juga sebagai orang tua ya dapat membantu anaknya sendiri untuk fokus pada kekuatan dirinya. Keluarga semakin harmonis ketika mereka menggunakan talent DNA dan hangat hubungannya karena mengenal satu sama lain jauh lebih mendalam. Dan pastinya juga untuk organisasi, untuk banyak institusi, talent DNA ini menjadi acuan untuk program pengembangan, di mana pengembangan masing-masing orang itu menjadi sangat personalized dan customized. Di sini para pemimpin bisa mengelola timnya lebih efektif, bisa meningkatkan kualitas kolaborasi antar anggotanya, dan juga mereka jadi lebih produktif dan berkinerja tinggi dengan kolaborasi yang sangat kuat. Seperti itu sih harapannya Katiko dari Talent DNA dan kami sudah lihat buktinya dari beberapa klien yang kami tangani. Jadi selain secara personal juga ya, kemudian juga keluarga, juga dalam korporasi ya, dalam syarikat, juga dalam organisasi ya, sebagai leader juga ya, dan ini luar biasa ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Oke, dan menarik ini karena istilahnya talent DNA, banyak yang bertanya juga dan kita mungkin bisa diberi informasi juga ke spam ya. DNA ini apa sih, kan bisa jadi ini gimana caranya bisa tahu ya, apakah dari ambil sampel darah gitu ya, karena kemudian rambut. Nah, DNA ini apa nih DNA nih, Bapak Ibu? Jadi sebetulnya DNA ini adalah singkatan Kak Tiko Singkatan ya. dari Drive Network Action, di mana Dr. Ari Ginanjar sebetulnya mengelompokkan 45 talenta itu ke dalam tiga tipe, yaitu tadi Drive Network Action, yang digambarkan juga dari warna yang berbeda-beda di dalam laporan kita. Jadi kalau Bapak Ibu sambil lihat laporan talent DNA-nya, tadi udah ada yang mengisi 45, ada yang 10. Itu bisa dilihat kalau warna biru sebetulnya menggambarkan tipe drive, menjelaskan apa yang mendorong seseorang untuk bisa maju ke depan. Kalau yang kuning itu adalah network, menjelaskan bagaimana seseorang itu bisa menjalin hubungan. Dan yang terakhir adalah yang action, di mana warna merahnya itu menjelaskan bagaimana seseorang mengambil aksi dan berpikir, seperti itu. Jadi DNA Nah, itu kembali lagi bukan bukan dari darah atau gimana, tapi DNA itu adalah singkatan Drive Network Action. baik ya, terima kasih nih Pak Ari menyampaikan di kolom chat ya. Jadi talenta ini Bapak Ibu ya, luar biasa sekali sudah dikonsepkan oleh Dr. Ari ya dalam buku beliau ya, dalam buku ISQ tahun 2000 ya, 2001 dalam istilahnya akuntan universal ya. Dan kemudian tadi istilahnya ada sebuah human teknologi ya, di sebaliknya ada, dan prosesnya kita dikodekan gitu ya dengan yang namanya talent DNA ini ya, talenta-talentanya. Ada 45 tadi ya, saya menjelaskan dibagi menjadi tiga tadi disingkatnya DNA gitu ya. Drive, network, dan juga action. Nah, bagaimana mencoba kita melihat algoritma ini Bapak Ibu ya, algoritma of human technology ini seperti apa sih ya? Nah, kita akan hadirkan ya ke spam setiap harinya, termasuk hari ini kita akan hadirkan bintang tamu gitu ya. Wah, guest star kita di kesempatan pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan ya, izinkan saya share screen dan juga memperkenalkan siapa bintang tamu kita di pagi hari ini ya. Kita akan lihat sama-sama. Izin saya share screen terlebih dahulu. Beliau adalah, mudah-mudahan sudah tampil ya, Ibu Dr. Asri Pertiwi, STMTI. Nah, ya, beliau adalah seorang dosen di kampus ISQ Business School, ya, lebih khusus dosen di sistem informasi, dan lebih kurang sudah 10 tahun ini di ISQ Business School, luar biasa ya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam, Mas Tiko, Miss Pam. Apa kabar pagi hari ini Bu Asri? Alhamdulillah sehat, masih Alhamdulillah. bernapas baik, Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan ya luar biasa sekali semangatnya ya, dan saya ingin, sebelum nanti saya mau bacakan dulu nih apa sih hasil daripada top talentnya atau juga bottom talentnya. Saya ingin gambarkan dalam sebuah ilustrasi dulu Bapak Ibu ya. Nah, sebuah ilustrasinya ternyata ya, kalau kita coba mengilustrasikan atau membuat sebuah metafora, nah ini menarik sekali Bu Asri ini. Nah, saya ingin tunjukkan sebuah tokoh animasi ini ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih ya dengan tokoh animasi berikut ini?
Kira-kira ada yang kenal Bapak Ibu? Ya, itu sudah tertulis sih sebenarnya ya. Kira-kira dari animasi apa nih boleh tulis di kolom chat kira-kira? Ayo, dari Scooby-Doo ya. Scooby-Doo ya. Kira-kira seperti apa? Sudah mulai menebak-nebak seperti apa Velma di Scooby-Doo itu? Pribadi yang seperti apa? Karakteristiknya seperti apa? Coba boleh ketik di kolom chat ya. Kita boleh melihat dulu seperti apa sambil nanti akan diinterpretasikan nih oleh DNA talentis kita ya. Oke, pintar ya, cerdas dan sangat ingin tahu. Wah, oke. Mari sekarang kita lihat, saya bacakan seperti apa eh, talent DNA-nya ya, top talentnya. Nah, ini dia ya. Bu Asri punya top talentnya yaitu intuitif, kontemplatif, kontekstual, explorer, wah, inovatif, troubleshooter, fixer, visionary, novel, dan juga strategizer. Wah, ini dia top talentnya. Tapi saya bacakan juga di sini ada bottom talentnya. Jadi dari 45 ya, dari ada 5 terbawahnya, apa itu? Kompetitif, caring, structure, affectionate, dan juga genuine. Nah, kira-kira seperti apa sih tokoh Velma ini, Bu Asri Pertiwi ini dengan talent-talentnya? Saya akan langsung menyerahkan ya, bagaimana kita bisa lebih lanjut memahami algoritma ini ya dari Human Technology melalui talent DNA. Kita akan mendiskusikannya bersama dengan DNA talentis kita, yaitu Coach Pem ya, yang akan menggali lebih lanjut kepada Bu Asri ya. Saya serahkan langsung kepada Coach Pem. Silakan Coach Pem. Thank you, thank you Kak Tiko. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Asri. Waalaikumsalam. Pagi juga, Miss Pam. Ini terima kasih banyak Dokter Ari atas ilmunya. Jadi kalau kita lihat di sini top 10-nya Bu Asri nomor satunya eh, intuitif, yaitu suka atau instingnya sangat kuat. Dua kontemplatif, suka merenung berpikir. Tiga kontekstual, punya referensi sejarah. Empatnya explorer, suka belajar. Limanya inovatif, suka ide, dan juga troubleshooter melihat akar masalahnya dan fixer memperbaiki masalahnya. Kemudian juga visionary sangat melihat ke depan, noble, punya prinsip yang kuat, dan strategizer punya banyak rencana. Bukan rencana terstruktur ya, tapi rencana yang bisa diambil opsi-opsi seperti itu. Dan bottom talentnya di sini ada kompetitif, caring, structure, affectionate, genuine. Menarik sekali ketika saya melihat top 10 dan bottomnya Bu Asri. Top 10-nya itu warnanya merah dan biru saja gitu, nggak ada kuningnya. Jadi seketika terpikir, oh iya ada Velma ya dari Scooby-Doo yang suka mencari-cari, kepo, dia pinter banget. Dia cerdas banget dan di dalam grup itu dia yang paling pinter juga dan suka punya banyak ide. Nah, kalau dari lihat top 10 sama bottom talent ini nih Bu Astri, aku mau nanya beberapa ya karena sangat menarik sekali. Eh, Biasanya nih Bu, tugas-tugas seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dengan sangat senang hati dan sukarela, sangat bahagia. Yang kayak gimana sih Bu dengan merah dan birunya yang dominan ini? Oke, Miss Pam, kalau kalau untuk tugas, aku senang hati, sukarela sampai nggak mikirin apa-apa lah, dikerjain aja itu kalau mencari sumber masalah, memecahkan sesuatu lah seperti kayak teka-teki gitu. Ini kenapa begini ya gitu. Itu saya suka banget kayak membuat konsep. Terus ini nanti teorinya dari mana diturunin yang mungkin kalau buat orang lain, baca banyak buku yang bener aja gitu kan. Terus menyelidiki fenomena. Jadi sebenarnya nggak khusus jadi general kan. Jadi semua bidang gitu. eh Sama misalnya ini ngukurnya seperti talian DNA ini ngukurnya gimana ya? Pakai ukuran matematika apa ya gitu. Bahkan saya juga suka dengan sesuatu yang saya belum tahu gitu. Ini caranya bagaimana tuh saya belum tahu. Itu Hmm. saya suka dengan hal-hal yang seperti itu sebenarnya. Hmm. Memang Tuh. berarti dari dasarnya, karena kami lihat juga
ibu tadi ya terdengar sekali ibu sangat kepo gitu ya, kepo atas kayak ilmu-ilmu baru itu datang dari explorer banget tuh Bu. Dan ingin terus menggali, apalagi kata ibu kalau ada masalah atau puzzle malahan suka seneng gitu ya Bu ya. Itu datang dari troubleshooter dan fixernya. Itu yang malahan membuat ibu jadi semangat. Apakah ibu dari kecil udah seperti ini? Saya dari kecil, sebenarnya orang tua saya itu paham banget saya itu seperti apa ya. Saya anak waktu itu kebetulan pada saat itu belum punya adik gitu. Saya jaraknya jauh usianya dengan adik, jadi perempuan satu-satunya bungsu lagi gitu kan. Jadi orang tua saya terutama almarhum ibu ya, almarhum ibu tuh suka apa namanya langganan tuh majalah tuh buat saya waktu masih kecil, masih SD lah. Itu banyak lah majalah anak-anak seperti Bobo, mungkin tahu ya zamannya Mhm, dulu iya. gitu, tahun berapa itu. Bobo, terus Donald Bebek. Donald Bebeknya pun ada dua itu. Ada yang komik, ada yang majalah gitu. Itu banyak gitu kan. Ada 5 lah kalau nggak salah saya langganan. Tapi kalau Donald Bebek itu kan cepet banget tuh bacanya tuh. Paling Iya. sehari selesai gitu kan. Terus kalau sudah, Itu aduh, nggak cukup ya Bu bacaannya ya? sudah selesai nih gitu. Saya biasanya mencari-cari majalahnya ibu saya gitu. Dan Iya. kebetulan majalah ibu saya waktu itu kan saya SD ya. Jadi saya baca majalah, mungkin pernah tahu majalah Kartini gitu, zaman dulu ya. Heeh. Ada Sarinah gitu kan. Jadi ada majalah Kartini, Sarinah. Ibu saya tuh biasanya gini nih, kamu belum saatnya baca seperti itu orang dewasa itu, masalah dewasa nggak usah dibaca gitu. Mm-mm. Tapi aku tuh gabut gitu. Itu kurang Diumpetin bacanya Bu ya. tetap aja Akhirnya ketemu, apa tuh mencari Bu? gitu kan, diumpetin saya baca lagi gitu kan. So, akhirnya aha, ya, ayah saya punya ide. Jadi ayah saya itu oke, kita harus langganan ensiklopedia teman-teman. Ensiklopedia itu Jadi kan dari berseri kecil ya, Ibu ada malah bacanya ensiklopedia sampai ensiklopedia 10 ya Bu ya? seri, 9 seri, yang satu seri itu tebel-tebelnya minta ampun. Jadi cukup 1 bulan, jadi nggak beli sekaligus ya, jadi 1 bulan satu, itu lumayan bisa mereda kepo saya. Jadi saya kerjanya ya baca buku ensiklopedia tuh suka banget Mm-mm. gitu. Dan kebetulan pada Mm-mm. saat itu internet belum ini ya, belum ada gitu kan. Mm-mm. Jadi dengan buku-buku itu eh, apa namanya ya bisa tersalurkan. Jadi Mm-mm. majalah ibu saya aman lah gitu. Jadi sangat menarik ya, karena adanya kontemplatif, kontekstual, explorer. Ibu tuh suka banget, tadi betul banget kata Pak Ari, healingnya adalah research. Dan menariknya seringkali saya mampir nih ke ruangannya Bu Asri. Dan ruangan Bu Asri itu paling gelap di paling pojok. Dan Bu Asri merasa bahagia dengan itu gitu. Karena juga bottom talent-nya, aduh jangan ganggu saya deh gitu. Saya lagi enjoy researching gitu ya Bu ya. Jadi malahan di bottomnya Bu Asri banyak kuning-kuning. Jadi sehingga yang networknya ada malahan ada di bottom. Makanya seringkali saya lihat tuh kalau mampir ke ruangannya Bu Asri kayak gelap banget dan di pojok sendirian. Bu, kapan sih momen di mana ibu itu paling merasa bahagia dan sukses? Oke, momen pas bahagia gini. Hmm, Mungkin contohnya di EBS ya, di ISQ Business School. Saya bukan orang yang gampang yang mudah apa namanya mudah diyakinkan gitu tuh. Saya termasuk orang yang sulit. Jadi pada saat itu tahun kedua kalau nggak salah nih, ISQ Business School ini tahun kedua. Tahun kedua itu kita tuh sedang lagi bangun-bangunnya kurikulum gitu kan ya. Jadi Mm-mm. kita lagi buat namanya tuh, oh, kita harus punya nih untuk bangun startup nih, tapi mulainya dari mana gitu. Kita harus Mm-mm. ambil semua ide dimasukkan ke dalam satu tempat gitu. Jadi kemudian oke, kita bikin klub dulu yuk gitu, bikin klub ya namanya apa, belum belum kita belum mikir namanya seperti apa, tapi logonya seperti buku gitu. Nah, Mm-mm. buku itu kan kalau dibuka seperti cermin ya, kiri sama kanan sama Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Jadi apa ya logonya, terus apa ya ditulisnya apa gitu. Terus saya pikir, oke, ini aja.
165 aja, tapi dibinerkan gitu. Itu kan seperti Mm-mm. cermin gitu. Jadi Wow. bagus kalau ditutup ya kayak cermin. Jadi buku kalau dibuka jadi Mm-mm. 1010 terus 0101 ditutup kan jadi cermin ya. Dia kayak cermin. Mm-mm. Mm-mm. Bagus tuh gitu. Nah, kebetulan delalah ya kalau orang Jawa delalah eh, ada Bapak Pak Ari datang gitu ke lantai 19 waktu itu di IBS masih di lantai Mm-mm. 19. Nah, terus ya diskusi kan biasanya Bapak suka tuh datang kemudian diskusi Iya. dengan kita-kita gitu kan. Waktu itu tahun kedua deh. eh, mau apa tahun kedua di tengah-tengah. Jadi kita masih baru punya dua angkatan di situ. Mhm. Nah, kemudian saya cerita gitu. Iya nih, ini ada mau bikin klub, ada logo bagus gitu. Jadi nanti logonya bentuknya buku, ada binernya 10100101. Mhm. Eh, terus kan ditanya, itu dapatnya dari mana? Dari binernya 165. Ternyata, sudah Apa baca tuh Bu buku saya misteri belum? yang Ibu kuak pada saat itu? Sudah baca buku saya belum gitu. Terus terang saya belum baca total ya, semua buku ya. Apa maksudnya bukunya Bapak gitu. Waktu pada saat itu kan Iya. baru ya. eh apa coba buka halaman sekian gitu. Hah, saya kaget. Ternyata Pak Aris sudah mengkonsepkan, walaupun Masya Allah. biner itu belum ada maksudnya belum diterjemahkan ke dalam 165 gitu loh. Tapi sudah Masya mengkonsepkan Allah. angka itu gitu. Itu sih yang membuat waktu itu aku wow banget ya, karena saya tuh Mhm. orang yang eh, percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan gitu. Jadi Mhm. semua Mhm. tuh pasti ada alasannya. Karena Mhm. eh, di antara ketidakpastian itu ada kepastian lah. Semua tuh sudah diatur Yes. gitu. Jadi itu ting, nah itu pertama Mhm. saya langsung langsung Wah, plok. itu tepat banget tuh, Bu. Ibu mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Itu adalah seorang intuitif yang biasanya itu tahu, apalagi dikuatkan dengan kontekstual bahwa referensinya pun kuat dari masa lampau. Nah, ini that's very amazing. Ternyata malahan Pak Ari udah nulis di bukunya tentang binary itu ya, Bu ya. Iya, iya Yang seperti itu. seperti cermin yang dimana pada saat itu Pak Ari malahan mengibaratkannya dari aksi-aksi yang sebetulnya secara manusiawi kita lakukan gitu ya atau perjalanan kita sebagai manusianya. Em, nah, sekarang aku mau balik nih Bu. Tugas apa yang pernah Ibu terima dengan sangat terpaksa dan tersiksa? Apa yang paling membuat Ibu terpaksa dan tersiksa biasanya? Tentu berhubungan dengan orang ya. Jadi Berhubungan dengan orang ya Bu ini, ya? ini lucu banget nih. Yang bikin saya stres selama di IBS itu ya pas jadi ketua. Jadi ketua ya Bu ya. Jadi ketika Ibu diamanahkan untuk jadi ketua, apa perasaan Ibu pada saat itu? Apa yang terpikir? Biasa kontemplatif, merenung, kemudian aduh, saya sempat ini minggu-minggu pertama tuh, aduh, saya sampai install hitungan mundur. Jadi ada Hmm, hitungan mundur tuh, aduh, kapan saya bisa lepas dari ini gitu. jadi Jadi malahan ketika Ibu diamanahkan menjadi pada saat itu ketua, Ibu malahan ini ya Bu ya, membuat ada aplikasi hitung mundur kapan ini selesai. Apa yang paling menyiksa Ibu pada saat itu Bu? ya kalau ketua itu maksudnya rektor ya. Kalau ketua Hmm, atau hmm, rektor hmm. itu tuntutannya kan berbeda ya, tidak bekerja di belakang meja gitu, tapi lebih ke relasi gitu kan ya, berjumpa dengan Hmm, banyak orang, kemudian hmm, apa hadir di setiap event, mungkin berbicara gitu. Saya aja hmm, kalau hmm. eh, nah itu hal yang membuat saya stres banget gitu. Itu Hmm. sih. Kebayang sih Bu, soalnya di bottom talent Ibu di sini ada caring, ada affectionate, ada genuine. Jadi hal-hal yang di bawah itu semua yang banyak yang terkait hubungan antar manusia, wah itu langsung buat Ibu stres. Mendingan saya baca buku gitu ya Bu ya. Iya, mendingan suruh riset atau coding deh, suruh bikin program deh.
Jadi izin mungkin pada saat itu berapa lama ibu bisa bertahan dengan stresnya ibu ya pada saat itu menjadi rektor EBS? eh Waktu itu alhamdulillah gitu ya. Saya diganti gitu. Itu sujud syukur loh. Mhm. Masya Allah. Itu Orang alhamdulillah biasanya banget bersedih gitu ya lah Bu ya pokoknya. ketika Maksudnya itu diganti, doa tapi yang ibu terkabul malahan lah sujud gitu kan. syukur. Mhm. Nah, kan saya nggak mungkin juga minta saya diganti gitu kan. Kayaknya nggak inilah nggak bagus gitu kan. Jadi akhirnya saya digantikan dan saya percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Maksudnya setelah itu selesai, saya kan mungkin di situ di talent saya itu ada kontekstual ya. Jadi semua semua perjalanan hidup itu pasti ada maksudnya gitu. Pasti Mhm. ada ada ceritanya gitu. Jadi Mhm. dari situ saya belajar sesuatu hal. Memang talent DNA-nya keren gitu. Jadi ini terima kasih nih Pak Ari untuk talent DNA-nya tuh saya jadi berpikir apa namanya, oke, I need somebody. Mhm. Jadi ketika melakukan sesuatu tuh kolaborasi itu penting. Jadi I need somebody gitu. Kita Mhm. bukan orang yang benar-benar sempurna gitu kan. Ada sesuatu yang mungkin kalau kita melakukan itu effortnya akan sangat luar biasa gitu malah melakukan kelemahan kita tuh effortnya luar biasa walaupun bisa tapi takes time gitu. Jadi itu sih yang saya pelajari. Saya selalu belajar dari ini sih pengalaman sih nggak pernah maksudnya mau itu sukses atau tidak sukses tuh aku tuh selalu mensyukuri gitu loh. Oh ternyata Allah tuh Mhm. kasih setahun itu buat aku belajar gitu. Iya, Lebih menghargai pada saat orang itu lain gitu. betul belajar. Mhm. Itu sih. Bu, apa sih pandangan-pandangan dari orang yang paling membuat ibu tuh merasa kesal dan disalahpahami? Karena Oh, bisa jadi pada saat itu ketika ibu diminta untuk menjadi rektor, karena asumsinya ibu kan pinter banget gitu, ibu sangat suka research, ibu kayak pemecah masalah ini gitu ya. Tapi mm-mm. dari situ pandangan apa sih dari orang-orang yang paling membuat ibu merasa sangat disalahpahami gitu? Oke. Kalau hmm, kalau kesal, kalau kesal itu saya sebenarnya tidak begitu menyukai dipandang cerdas sebenarnya. Hmm. Karena eh, alhamdulillah sih saya sih merasa bersyukur juga ya di karunia kecerdasan gitu. Tapi itu kadang kala membuat orang takut gitu sama aku gitu. Nggak tahu Mhm. mungkin takut di debat kali ya, nggak tahu juga. Tapi sebenarnya tuh aku tuh kayak berdebat itu bukan untuk tidak setuju, nggak, tapi untuk memvalidasi sebenarnya. Memvalidasi Mhm. resiko-resiko apa yang akan terjadi. Dan biasa kalau debat itu kritik apa debat itu biasanya kan tidak sejalan ya. Jadi kan kalau sesuatu Mhm. yang tidak terjalan akan kelihatan lubang-lubangnya gitu. Nah, Mhm. biasanya hanya untuk itu aja. Oke, lubangnya di sini, di sini, di sini harus buat plan A, B, C untuk resiko. Itu sebenarnya itu gitu. Cuman Mhm. mungkin orang memandang akunya itu mungkin ya eh, kayak apa namanya nggak setuju. Nggak itu sebenarnya. Jadi Eh, pengen tahu eh, aja gitu. Itu eh, apa yang akan dihadapi di depan. Kalau kalau prinsipnya aku resiko itu harus dihadapin bukan dihindari. Tapi mhm. kita harus punya planning sama resiko itu gitu. Itu Mhm. sih sebenarnya. Cuman itu yang sering apa namanya disalahpahami lah. Mhm. Nah, Iya. saya nggak Jadi izin begitu suka di. menjelaskan sedikit ya Bu Asri ya, dari Mm-mm. perilaku itu, kadang kita juga sering salah paham kan, melihat kayak, oh kalau orangnya pinter berarti harusnya dia bisa banget untuk sangat terstruktur dan perfect gitu ya. Yang malahan dari Bu Mm-mm. Asri di sini, kami bisa melihat dari talent DNA-nya bahwa ibu itu hanya memitigasi resiko, seperti ibu bilang. Karena ibu Mm-mm. troubleshooter, fixer, dan strategizer visionary. Jadi apa yang menjadi
potensi masalah di depan, ibu bisa prediksi dan ibu punya beberapa opsi rencana bagaimana menanggulangi. Tapi pas ketika ditanyain timeline, karena strukturnya ada di bawah dan kompetitif kapan selesainya, itu ibu nggak bisa jawab gitu. Malahan ibu langsung stres gitu ya Bu ya. Saya butuh orang untuk itu, untuk menghentikan itu. Mhm, Oke, stop, 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 stop. mhm, Biasanya kalau dalam satu tim tuh saya biasanya selalu ingatkan nanti di stop ya kalau kelebihan gitu. Nah, mhm, terus mungkin yang lain tuh kalau salah dipahami itu logik ya. Mungkin orang mhm, kan suka bilang, oh Bu Asri itu analitik, struktur, logik gitu. Sebenarnya aku nggak mhm. logik-logik amat gitu. Malah kalau saya pikir saya tuh nggak logik. Kenapa? Karena saya tuh percaya semua tuh yang pasti tuh hanya kematian gitu. Jadi sesuatu tuh nggak Mhm, pasti gitu kan. Kalau logik itu kan if else gitu. Jika ini maka ini. mhm, Nggak selalu mhm, itu terjadi gitu mhm, loh. Jadi ada mhm, kuasa Allah lah. Maksudnya mhm, yang apa namanya yang terlibat di sini. Jadi mhm, sebenarnya saya nggak logik. Mungkin kalau bisa dilihat di talent tuh logik tuh urutan keberapa gitu ya, bawah juga sih. mhm. Jadi eh, memang pekerjaan saya kan butuh logika, tapi sebenarnya kalau dari pola pikir saya tuh sebenarnya Talentanya. logik Mhm. gitu. Karena Dan malahan ternyata nggak begitu suka angka sehingga ya Bu ya malahan ya, semua itu diprediksi karena referensi Ibu atas kontekstual dan iya, kontemplatif iya. renungan-renungannya. Nah ini menarik sekali kata Ibu tadi sebetulnya dianggap menjadi pintar itu musibah gitu ya kata Ibu. Kenapa tuh Bu? Iya, karena saya pintar. Saya nggak punya teman. Jadi Ibu nggak punya teman ya? Biasanya Ibu yang Padahal tidak mau punya teman atau orang-orang udah takut duluan ngelihat Ibu? Gimana biasanya tuh Bu? padahal waktu SD dulu saya mencoba untuk tidak belajar gitu. Ya biasa-biasa aja, maksudnya I'm normal gitu. Saya tuh normal loh, seperti main ya main gitu. Tapi eh, apa ya? Tapi kok bisa gitu? Saya juga bingung gitu. Aduh, ini kenapa sih gitu? Jadi teman-teman saya tuh kayak terintimidasi waktu kecil itu. Tampaknya seperti itu. Jadi dan mungkin dulu juga waktu SD terutama itu apa namanya ya? eh, Guru-guru tuh menspesialkan, menspesialkan. Jadi kadang-kadang saya kan orangnya eksperimen ya, mencoba gitu. Mhm. Eh, saya nggak takut kena tegur gitu. Jadi saya kalau waktunya pakai kaos kaki putih misalnya, saya pakai kaos kaki hitam gitu, jalan gitu. Nggak ditegur. Kok saya nggak ditegur? Saya kan Padahal ibu kesel ingin ya. ditegur itu ya. Maksudnya apa Hmm. kayak dihukum kayak gitu kayak ya. Iya. Tapi kalau Mm-mm. orang-orang tuh sedikit salah, teman-teman yang lain tuh sedikit salah, ditegur, disetrap gitu zaman dulu ya. Nih sekolah zaman dulu lah, Mhm. tahun 80-an kan. Kok saya enggak gitu loh. Jadi teman-teman tuh jadi kayak lebih ini hatersnya jadi banyak kan. Public enemy lah. Mhm. Iya, tapi ini menarik banget Bu. Dari talenta Ibu, sebetulnya kami jadi belajar Bu, bahwa dengan kuning-kuning ada di bawah, bukan berarti Ibu tidak suka manusia lain ya Bu ya. Bukan berarti Ya. Ibu tidak suka membangun hubungan, tapi kita belajar sesuatu di sini bahwa relationship itu kan dua sisi ya Bu ya. Dari kita sebagai pemberi dan juga orang lain sebagai penerima. Dan mungkin dengan yang merah-merah ada di bottom talent, yang merah, I'm sorry, yang kuning-kuning ada di bottom talent Ibu. Bukan berarti, oh, Ibu tidak ingin punya teman dengan genuine, apalagi yang nomor 45 tidak punya sahabat. Tapi adalah pandangan orang lain yang membentuk itu pun menjadi bottom talent ibu sehingga tidak menjadi prioritas. Karena orang lain ketika melihat ibu sudah langsung merasa terintimidasi mungkin dan mereka merasa ibu tuh lebih untouchable dan itu membentuk dengan sendirinya pun bottom talent ibu menjadi paling bawahnya adalah genuine gitu ya Bu ya, bahwa Mm-mm. pandangan-pandangan dari luar ini yang juga berefek terhadap talenta ibu yang secara dari dalam merasa sehingga lama-kelamaan ada feeling bahwa kayaknya kalau saya sendirian saya baik-baik aja deh. Seperti itu.
karena jadi terbiasa untuk sendiri gitu Bu ya. Ya, tapi sendiri memang baik-baik saja. Hanya untuk berteman gitu, maksudnya berhubungan dengan orang, biasanya saya menggunakan orang lain Hmm. gitu. Yang saya benar-benar percaya gitu, yang untuk relasi dengan orang lain biasanya seperti itu Mhm. gitu. Dan Mhm. sekarang pun ada satu gitu yang berhubungan dengan Mhm. orang lain siapa gitu. Saya di belakang aja gitu. Sebenarnya it is Mhm. okay, saya nggak perlu tampil, eh, itu nggak apa-apa gitu. Mhm. Itu sih. Iya. eh, Mm-mm. Jadi itu yang terjadi ketika ada beberapa kuning di Batum Talent kita seperti di sini ada Bu Asri, ada caring, affectionate dan genuine. Jadi untuk ibu it's okay tidak tampil, dan memang untuk orang masuk ke ring satunya ibu dalam relationship itu jadi lebih lama prosesnya ya Bu ya, dan mereka mm, jadi harus betul-betul kenal satu sama lain. benar. Oke, well, thank you so much for the session, Ibu. Kami belajar beberapa hal nih dari Ibu. Terbayang banget ketika pertama adalah di organisasi, ketika kita tidak menaruh orang-orang yang tepat di tempatnya gitu ya. Walaupun itu mau merupakan sebuah promosi, bisa jadi mungkin job desk dari pekerjaannya juga tidak sesuai dengan talenta orang itu, yang malahan menjadi siksaan buat orang tersebut ya, Iya. seperti Bu Betul, Asri Pep. tadi. Betul, Pep. Betul sekali. Tapi kalau kalau Hmm. orang yang kenal dengan saya kan, misalnya saya lagi berdebat tuh, mereka kenal banget, jadi itu biasa. Cuman ketika orang lain yang mendengar, oh itu lagi berantem, enggak. Nanti kemudian saya sama teman saya tuh berdua, enggak kok kita nggak lagi berantem. Iya, boleh di-share Pak Ari bagaimana prosesnya pada saat itu? Mungkin Pak Ari juga kan sebagai pimpinannya eh, eh, merasakan juga gitu pada saat itu, apa yang Bapak lihat? Ada dua hal penting ini yang saya ingin sampaikan ya. Jadi saya atasannya Dr. Asri. Saya kebetulan pendiri dari yayasan atau ASQ Business School ini. Saya mencari figur yang paling cocok untuk jadi ketua atau setingkat rektor lah untuk ASQ Business School. Saya cari-cari yang doktor ya adalah Bu Asri, yang lain belum doktor gitu kan. Ya saya sudah langsung aja saya angkat Bu Asri karena Dr. Asri ini cerdas, Dr. Asri ini sudah S3, Dr. Asri ini researcher. Tapi apa yang terjadi, kita boleh open ya Dr. Asri, karena Ya, ini pengalaman berharga. Dr. Asri juga mengatakan bahwa katanya saat terbaik ketika saya diberhentikan dan saya sujud syukur. Kata-kata itu saya tidak paham, tapi setelah saya buka dengan DNA Talent, baru saya tahu bahwa orang yang paling bersalah menempatkan Dr. Asri menjadi rektor adalah saya, Ari Ginanjar. Mengapa? Karena saya tidak melihat DNA talentnya bahwa dia adalah seorang yang intuitif, kontekstual, inovatif, troubleshooter, fixer, strategizer, dan minta maaf tidak ada kuningnya gitu ya. Sehingga Dr. Asri lebih suka dengan buku, dengan komputer untuk melakukan researcher, kemudian fixer, intuitif juga. Akibatnya eh, komunikasi di antara tim dengan ketua-ketua satu, ketua dua, tiga, dan dosen saat itu menjadi kurang lancar karena Bu Asri lebih percaya bicara melalui intuitif dan kemudian melalui troubleshooter, fixer, dengan melalui komputer dan seterusnya, sehingga akhirnya apa komunikasi di antar ketua dan dosen itu jadi kurang lancar dan akhirnya saya ketemu Bu Asri dan kemudian kita selesaikan dan Bu Asri sekarang saya pindahkan untuk menjadi seorang yang sangat penting di mana hobi beliau adalah researcher dan beliau menjadi ketua untuk inovasi untuk ESQ Group dan beliau sangat happy, beliau sangat senang sekarang, bahkan katanya kalau Ronald itu ketika staycation atau mungkin healing itu jalan-jalan keluar, kalau Bu Asri healingnya, staycationnya di ruangan research hal-hal yang membuat kepala saya pening dan Bu Asri bisa menyelesaikannya dengan baik. Kita berikan applause kepada Bu Asri. Dan saya juga bahagia, jadi saya mau minta maaf kepada Bu Asri karena saya pimpinan yang salah
Saya merasa bersalah sekali karena saya tidak membaca DNA talent dalam penempatan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Asri. Karena kalau nggak salah itu tahun 2015 ya Bu Asri ya, betul ya? Iya, 2015. Ketika saya masuk ke ruangan Bu Asri nunjukin ke saya, nih logo ESQ katanya. Apa itu? 10100101. Saya diem, terbengong-bengong, tersentak kaget, karena rasanya itu pernah saya bikin dalam buku ini Coach Pamela, dalam buku ESQ. Nah ini ada halamannya, Wi tunjukkan tuh ya. Di dalam halaman berapa itu? Ya ada tuh di buku itu. Saya nggak kebaca halamannya. Dan kemudian saya kaget, Masya Allah, saya langsung tersentak gitu, dada rasanya mau pecah gitu ya. Kepala rasanya mau pecah juga gitu. Saya tulis apa yang Bu Asri tulis. Bu Asri tulisnya tahun 2015, sementara buku saya tulis sebenarnya tahun 2002 gitu ya. Kemudian di musim haji, saya bawa ke haji tahun 2003, saya sudah katakan bahwa transformasi diri manusia harus mempergunakan bilangan biner atau binari. Bilangannya harus arina manasikana. Arina manasikana itu adalah ayat Al-Quran, tunjukkan jalannya. Dan jalannya itu adalah ya ikuti jalannya Nabi Ibrahim. Jalan Nabi Ibrahim adalah proses manasik haji. Proses manasik haji adalah satu dari Allah, yang saya simbolkan satu, kemudian ihram itu 0, lalu Arafah menemukan Allah yang Maha Esa 1, lalu ke Musdalifah pungut batu sampai hatinya 0, lalu lontar jumroh menjadi 0, lalu tawaf mengesahkan Allah jadi 1, sa'i dengan kekuatan 0, yaitu la haula wala quwata, karena terduduk itu Siti Hajar maka menjadi 0, dan kemudian kembali kepada Allah tawaf wada menjadi 1. Saya hanya bikin gitu, jujur saja, saya juga sama, saya tidak suka matematika. Saya hanya tulis akhirnya 10, 10, 01, 01. Nah kemudian itu saya bikin tahun 2002 lah gitu, 2003 lah katakan. 15 tahun, kalau berarti tahun 2015 ketemu Bu Asri tahun berapa tuh? Berapa tahun kemudian ya? Bam. 2000 Iya, ketemu Bu 12 Asri 2015 ya. tahun. Ya 12 12 tahun 12. kemudian saya masuk ke ruangan gelapnya Bu Asri. Saya suka ruangan Bu Asri karena ruangannya bau buku gitu ya. Kalau masuk ke ruangannya Pamela kan bau parfum. Iya. Kalau ruangannya Bu Asri bau buku, itu banget cium bau buku. Saya suka sekali bau buku gitu ya. Memang ruangannya buku ya. Saking saya juga pencinta buku. Nah di situ dibuka itu. Nih Pak Ari ini logo baru 165. Apa itu? Ya 10, 10, 01, 01. Begitu saya, dari mana sumbermu? Ya ini kalau di dalam rumus dalam rumus analog diganti ke dalam bahasa digital, maka 165 itu dibacanya menjadi bilangan biner. Bilangan biner itu dia tidak mengenal warna merah, biru, ungu, angka 2, 3. Dia hanya kenalnya cuma dua huruf aja, 1, 0. Maka ini loh Pak Ari, 10, 01, 01, 10, 10, 01, 01. Saya hampir pingsan itu. Ternyata itu saya tulis di buku ESQ 12 tahun sebelum ketemu Bu Asri. Ternyata 165. Maka 165 itu adalah rumusnya bilangan biner itu. Dan kemudian bagaimana cara menjaganya supaya top talent itu menjadi 45 talent, maka rumusnya kan contohnya Bu Asri kan top talentnya 10, sehingga ada yang sisanya kuningnya tidak ada gitu kan. Artinya ini sudah ada wukuf tapi tawafnya yang kurang gitu. Sedangkan ada lagi iman. Iman ini kuning semua, berarti dia sudah tawaf tetapi kurang energi wukuf dan kurang energi sa'i. Nah yang betul itu adalah 3 itu serentak. Kalau tidak ada bagaimana? Ya nggak apa-apa juga. Bu Asri tidak harus merubah diri, tapi bersinergi. Sinergi itulah pertemuan di networking di mana manusia bersatu. Nah ayatnya itu, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Jadi manusia diciptakan berbeda-beda, berwarna kulit, tetapi
hanya orang beriman takwa. Maka lahirlah teori talent DNA, yaitu mengkombinasikan antara drive, network action, wukuf, tawaf, sa'i, 10100101. Semoga Allah merahmati kita semuanya, keberkahan dari Allah, ilmu dari Allah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ari. Ya Allah. Memang tidak ada yang kebetulan ya di dunia ini. Sampai dari pembuatan buku Pak Ari, sampai mungkin hingga sekarang, sampai pembuatan talent DNA pun gitu ya. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Coach Tiko, silahkan untuk kalau misalkan ada pertanyaan dari audiens. Baik, terima kasih ya, menarik sekali dan juga hikmah luar biasa Dokter Ari ya. Saya jadi paham Pak Ari, kita semua sering mendengar nih istilah Pak Ari yaitu spiritual Mhm. artificial intelligence, Coach Pem ya. Nah, pagi hari ini Yes. kita sangat paham betul tentang apa yang dimaksud dengan spiritual artificial intelligence ini ya. Wah, luar biasa. Bukan sebuah kebetulan obrolan kita tentu di pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Terima kasih Dokter Ari sekali lagi. Dan Bapak Ibu masih ada lebih kurang nih ya, 4 menit begitu menuju 6.30. Mungkin ada yang ingin bertanya begitu ya, mau di kolom chat atau di unmute begitu juga silakan ya. Boleh kalau ada yang ingin bertanya kita buka mungkin 1 atau 2 pertanyaan mungkin ya. Kalau cukup 2, tapi kalau tidak memungkinkan mungkin 1 pertanyaan begitu ya. Silakan, adakah yang ingin bertanya? Baik, maaf tadi ada, saya scroll dulu ya, izin membacakan. Oke, nah ini dari Malaysia ini ya. Nah, dari Nur Surya Saleh. Keswamila ingin bertanya apa kegunaannya atau ya diterjemahkan tentang 5 karakter di bawah talent DNA ya. Mungkin yang bottom 5-nya itu ya, bottom talent-nya ini kenapa sih penting untuk kita coba ketahui gitu. Kenapa tidak top 10-nya aja sih gitu. Nah, boleh mungkin sambil menjelaskan. Pertanyaannya sangat bagus, Ibu Dayang, bahwa penting sekali untuk kita mengetahui bukan hanya top 10-nya, seperti halnya tadi Bu Asri. Ketika Bu Asri hanya mengetahui top 10-nya, Bu Asri tidak tahu apa sumber dari frustasi atau stresnya pada masa itu. Karena itu dijelaskan di bottom 5-nya Bu Asri yang terlihat bahwa banyak di bottom 5-nya Bu Asri adalah hal-hal yang bersifat network, bersifat membangun relasi. Jadi ini bisa menjadi acuan apa hal-hal yang akan membuat kita paling depresi, stres, merasa sangat sulit, seperti itu. Sehingga hal-hal itu kita butuh bantuan di saat hal-hal itu butuh dilakukan. Tadi bagus banget statementnya dari Bu Asri adalah sehingga saya tahu saya butuh orang untuk bisa membantu saya menjalin relasi. Karena ini adalah sesuatu yang sangat stres saya lakukan ketika saya harus menginisiasi. Seperti itu. Jadi, it's very good for you to know. So then you know what is the source of your stress and your worries. So then you are not go into that hole of sadness. Seperti itu sih, Kak Tiko. Ya, dan ini ada pertanyaan lanjutan sebenarnya ya, tapi ini sudah terjawab mudah-mudahan dengan jawaban barusan ya. Para bertanya tadi ya, apa yang membuat seseorang healing ya? Bisa jadi kita tahu dari talent DNA-nya tadi ya, kita tahu dari bottom talent-nya, begitu kan Spam ya? Yes. Kita Jadi bisa kalau tadi Bu menginspirasi Asri mereka. biru dan merah top 10-nya healingnya adalah dengan research. Tapi kalau seseorang yang di top talentnya banyak kuningnya healingnya adalah dengan ngobrol sama orang lain. Tapi kalau Bu Asri akan prefer untuk masuk ke ruangannya dan digelapin dan ngobrolnya sama buku gitu. Baik, baik. Menarik ya, luar biasa sekali ya. Oke, tanpa terasa ini sudah menjelang pukul 6.30 ya, Coach Pem dan Bu Asri ya. Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian, mungkin ya, karena waktu juga, tenang saja, kita tetap akan terus lakukan ini setiap harinya. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang juga sudah mendapatkan hasil asesmennya, ya, bagaimana kita bisa melihat dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan ya, hari demi harinya melalui para DNA talentis, para talent DNA coach yang juga nanti akan menggali bintang tamu yang akan dihadirkan ya.
Besok pun juga kita akan tetap adakan kembali secara apa namanya temanya masih tentang corporate gitu ya, tentang personal development dan lain sebagainya juga ya. Dan sebelum nanti kita juga boleh meminta juga nih closing statement apa insight ya dari Coach Pem selaku DNA Talentis termasuk juga bintang tamu kita Bu Asri. Izinkan Bapak Ibu terlebih dahulu saya menyampaikan beberapa informasi ya sebagaimana juga Pak Ari menyampaikan. Wah, dengan tadi kita sudah dapatkan ini ya, luar biasa spiritnya. Kita tahu sejarahnya pada akhirnya dari foundernya langsung, Dr. Ari Ginanjar Agustian yang sudah mengkonsepkan ternyata sudah lebih dari 20 tahun yang lalu, ya, kemudian terjemahkan hari ini menjadi talent DNA untuk masing-masing kita menemukan, ya, our light and shine, gitu ya, dengan talent DNA ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu ya. Jadi ada di antara Bapak Ibu di sini yang tadi, oh saya baru hadir hari ini ya, jadi baru tahu ternyata ada talent DNA dan kepengen ya tahu talent DNA-nya gitu ya, kepengen tahu talent DNA-nya dan kepengen ambil asesmennya. Izinkan saya menyampaikan kabar gembira ini hadiah dari Dr. Ari Ginanjar Agustian, Bapak Ibu ya. Luar biasa bagi Bapak Ibu yang berkeinginan menyegerakan ya hasil asesmennya, Bapak Ibu bisa hubungi nanti orang-orang ya ataupun pihak-pihak yang mengundang Anda di forum ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa dapatkan top 10 tapi tadi ketika kita sudah tahu paham tentang manfaat dapat bottom talentnya dan caranya gimana harus dapat fullnya 45-nya ya. Jadi gimana cara mendapatkannya Bapak Ibu? Ya langsung ya kepada ini Rp500.000 investasinya tidak perlu Rp1 juta ya. Dokter Ari ini luar biasa supaya tadi semangatnya supaya tersebar Pak Ari sebagai sebuah cahaya begitu ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan 10 talent ya tinggal lakukan top up saja ya dengan senilai Rp335.000 tentunya gitu ya. Dan bagi Bapak Ibu juga yang ingin seperti tadi pengen juga nih seperti Bu Asri begitu ya, akhirnya berjumpa dengan DNA Talentis, para talent DNA coach gitu untuk bisa digali dan akhirnya bisa gunakan ke depannya seperti apa, begitu ya. Juga bisa Bapak Ibu gunakan ya kesempatan fasilitas untuk bisa kami punya program namanya one on one coaching gitu ya. One on one talent DNA coaching ya. Lalu bagaimana mendapatkannya, bagaimana Bapak Ibu bisa melakukannya, silakan nanti ini informasi bahagianya gitu ya. Investasi online-nya bisa Rp750.000 per 1 jam atau kalau ingin langsung ketemu ya secara offline di Menara 165, Bapak Ibu bisa juga gunakan fasilitasnya selama 1 jam ya. Silakan hubungi sekali lagi orang-orang yang mengundang Anda di webinar kita pagi hari ini. Dan sebelum kita mintakan insight dari Coach Pem dan juga Bu Asri, Bapak Ibu, dalam beberapa hari ini kita sedang mengadakan polling, ya. Kita sedang memintakan juga pendapat dari Bapak Ibu mengenai apa. Insya Allah komitmen kita ini setiap hari akan kita lakukan, tapi kita memerlukan juga nih pendapat dari Bapak Ibu. Kita akan polling ini untuk waktu, ya. Jadi ada beberapa pilihan waktu. Bapak Ibu mohon izin, ya, untuk bisa mengisi polling ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu waktu yang tepat untuk kita lakukan forum ini di kapan gitu ya? Apakah saat ini seperti hari ini ya, seperti hari-hari sebelumnya sudah kita lakukan di pukul 5.30 sampai dengan 6.30, kemudian juga atau pilihan kedua di waktu sore hari petang 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia bagian barat atau bahkan di malam hari. Nah, silakan Bapak Ibu untuk berkenan bisa mengisi polling ini terlebih dahulu. Dan oke, terima kasih. Insya Allah nanti untuk rekaman recording daripada Zoom ini kita akan juga upload di YouTube ya. Di YouTube-nya nanti linknya bisa Bapak Ibu dapatkan melalui ya yang mengundang Bapak Ibu ya di YouTube kami. Begitu. Oke ya. Jadi silakan sekali lagi Bapak Ibu yang belum lakukan asesmennya, belum tahu apa talent DNA-nya, silakan segera ambil asesmennya. Ya, saran kami yang lengkap saja, sekalipun ada pilihan top 10-nya saja, tapi kalau tadi kita tahu manfaat dapat bottom talent-nya itu sangat powerful ya. Jadi full Bapak Ibu bisa dapatkan. Loh, coach saya sudah dapat tapi cuma 10, silakan di top up gitu ya. Coach saya sudah dapatkan 10, bisa juga. Kalau boleh menambahkan, alhamdulillah sekali hari ini kita bisa belajar langsung dari Pak Ari atas sejarah
talent DNA yang jauh-jauh ditarik dari sebelumnya gitu ya. Yang memang dari awalnya pun sudah ada kodifikasi human technology dan spiritual artificial intelligence itu yang tertulis di dalam dan dituangkan di dalam buku Pak Ari di tahun 2000. Jadi mungkin saya ingin tekankan saja, if you haven't, kalau misalkan Bapak Ibu belum mengisi talent DNA, dari investasi yang sangat sedikit, kita bisa langsung tahu bagaimana itu bisa merubah hidup kita, bagaimana kita mendekode apa yang ada di dalam diri kita yang ternyata tidak semuanya hadir secara kebetulan. Jadi kalau Bapak Ibu pagi ini punya kesempatan hadir di sini, believe that it's not happen by chance. Itu pun tidak hadir, itu pun tidak apa ya terjadi karena kebetulan. So don't miss the chance. Itu aja sih kalau aku mau titipkan ya Kak Tiko, because it's a very precious moment gitu ya. Terima kasih banyak Pak Ari atas ilmunya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih banyak Coach Pem, dan kita boleh mendengar juga nih dari Bu Asri kira-kira insight terbesar begitu ya, berharga di pagi hari ini, boleh kita dengarkan juga. Silakan Bu Asri. Besarnya, saya senang dengan acara ini karena membantu saya bagaimana membuat orang lain paham diri saya. Maklum kuningnya nggak ada gitu. Jadi mungkin dengan ini teman-teman juga bisa paham saya itu seperti apa. Sebenarnya nggak perlu khawatir. Saya orangnya menyenangkan kok gitu. Itu sih. Terus yang kedua saya belajar banyak ya dari Pak Ari ya untuk hal-hal yang mungkin saya nggak terlalu ekspresif, tapi sebenarnya itu masuk semua gitu. Hanya memilah-milah juga ya. Nah itu terima kasih Pak Ari untuk segala ilmunya yang saya percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Saya dari kecil percaya dengan hal-hal itu. Jadi itu yang saya ambil dari talent DNA ini sih, Mas Tiko. Baik. Terima kasih banyak ya Bu Asri sudah berkenan berbincang-bincang di pagi hari ini. Bapak Ibu tepuk tangan dulu ya untuk Bu Asri, kesediaannya bercerita, berkisah tentang diri Bu Asri ya. Dan juga terima kasih banyak Coach Pem ya sudah menggali dan membuat kita jadi paham ya apa kemudian algoritma yang ada di sebalik human teknologi ini ya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu ya untuk Coach Pem sebagai daerah talentis kita, dan juga tamu kita pada pagi hari ini yaitu Bu Asri. Nantikan Bapak Ibu ya program-program berikutnya Ask Me About Your Talent DNA ini setiap hari ya, insya Allah. Nah, Bu Asri ini menyenangkan loh, ini dipertegas nih ya. Jadi Bu Asri boleh juga ketik ini sosmednya, nanti silakan juga yang ingin ini ya. Wah, jadi berkomunikasi ya, bersahabat, berteman juga dengan Bu Asri. Boleh juga Bu Asri, silakan ya. Baik ya, tanpa terasa, wah mohon maaf Bapak Ibu sudah lebih daripada 6.30 begitu, tapi saking serunya luar biasa, dan kita hari ini mendapatkan sebuah spirit yang mendalam dari Dr. Ari, dan luar biasanya Bapak Ibu, Dr. Ari terima kasih banyak supportnya. Beliau Pak Ari ini setiap hari senantiasa di tengah-tengah kesibukan, sekalipun ingin mengisi training, beliau senantiasa terus menyempatkan hari di forum setiap paginya ini ya. Ini menjadi sebuah hal yang luar biasa Bapak Ibu, menjadi sebuah hal yang penting bagi kita tentang talent DNA ini. Tadi Pak Ari sudah menyampaikan ternyata itu rahasianya yang disebut dengan spiritual artificial intelligence ya. Bapak Ibu temukan ya, find your light and shine melalui talent DNA ini ya, dan bersegera silakan yang belum assessment segera ya, full reportnya yang baru 10 di top up ya. Dan Bapak Ibu silakan bisa temui, buat janji dengan para talent DNA coach begitu, untuk bisa berdiskusi, digali, dan bisa memanfaatkan talent DNA itu untuk pekerjaan Anda, karir Anda, dan kehidupan Anda tentunya dengan manfaat yang sudah kita ketahui bersama-sama tadi ya. Jangan lupa ya, itu di follow ini Instagram ya Bu Asri ya. Nah, silakan di follow Instagramnya Bu Asri. Dan terima kasih banyak untuk kesempatan kita di pagi hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi di hari-hari berikutnya. Ya, kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga berlimpah keberkahan dan kita bersaksi kepada Allah apa yang kita dapatkan hari ini insya Allah menjadi cahaya ya untuk sekeliling kita, menemukan apa yang menjadi talent DNA kita ya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan, mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Kita bisa lanjutkan diskusi kita dalam program-program berikutnya. Insya Allah besok pagi kita akan berjumpa kembali dalam Talent DNA, Ask Me About Your Talent DNA. Saya tutup, Bapak Ibu terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitasnya, memulai aktivitas Anda di pagi hari dengan semangat luar biasa, dengan semangat yang kita dapatkan di hari ini.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gus Tiko, Miss Pam, Bu Asri, terima kasih ya.